ini saya akan menjelaskan langsung saja ya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah kita pembelajaran hari ini walaupun lewat jauh ya kali ini, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah SWT kita bisa belajar melalui aplikasi ini. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikutinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tahsin, materi dan tarke. Ya. Suara saya terdengar? Slide-nya kalau tidak bisa dibaca, di Zoom bisa ini. Jadi tentang tafhim dan tarke. Oke, yang pertama. Pengertiannya. Oke. Tafhim. Nah, bisa dibaca ya di situ. Tah juga dikenal dengan mufaham, menebalkan. Ya, lebih gampang itu menebalkan suara. Nah, kebalikannya dengan tarke itu menebalkan suara. Jadi kalau sedangkan tarke itu menipiskan. Oke. Semuanya udah lihat slide ya. Lanjut Pak slide-nya. Oke. Saya lanjut. Nah, inilah pembagiannya ya. Huruf hijaiyah. Nah, di sini yang berwarna merah huruf yang selalu dibaca dengan tafkhim, yaitu kha, sa, dad, kha, ta, qaf, dan dha. Nah, di situ termasuk huruf-huruf isti'la. Nah, itu harus ditebalkan suaranya. Kemudian huruf warna yang berwarna biru ya. Huruf yang selalu dibaca tarke. Ada ta, ba, ta, ain, zain, mim, nun, ya, jim, waw, dan sebagainya. Itu kebalikannya dari huruf-huruf isti'la, yaitu istifal. Jadi menipiskan suaranya. Oke. Nah, ada dua ini yang berwarna hitam, bisa dibaca tafkhim dan bisa dibaca tarke. Hanya di 3 huruf saja. Alif, lam, dan ro. Nah, itu pembagiannya dari 28 huruf hijaiyah yang mana yang bisa dibaca tafkhim, mana yang bisa dibaca tarke, dan mana yang bisa dibaca keduanya. Oke. Nah, sekarang lanjut yang bisa dibaca keduanya. Oke. Pertama, huruf alif. Oke. Nah, huruf alif ini dapat dibaca tafkhim atau tarke adalah huruf alif yang ada pada mad. Nah, di sini dia. Huruf alif dibaca tafkhim jika huruf pendahuluannya juga tebal. Sebagai contoh, qola, doqa, tola. Maksudnya di sini adalah tebal, yaitu fatkah, berharokat fatkah, ya, atau dhammah biasanya, ya. Itu fatkah saja, karena alif matnya fatkah. Nah,
kalau huruf alif dibaca tarqiq jika huruf pendahulunya juga tipis. Ya, jadi kalau huruf-huruf depannya sebelum alif itu adalah huruf-huruf isti'la, nah itu adalah dibaca tafkhim. Tapi kalau yang tarqiq berarti kebalikannya isti'la, yaitu huruf-huruf yang bersifat istifal, jadi itu dibaca tipis atau tarqiq. Nah itu dia. Masih hafal kan isti'la dan istifal? Nah, seperti contohnya sya'a, ja'a, seperti itu tipis ya. Kalau qala, dhaqa, qala itu menerbangkan. Nah, itu dia. Jadi bisa dibaca tafkhim dan bisa dibaca tarqiq. Oke, lanjut. Lanjut saja, Pak. Langsung ke lam. Nah, kita masuk ke huruf lam. Nah, huruf lam ini dapat dibaca tafkhim atau tarqiq karena ada di lafaz Allah dan Allahumma. Ya. Nah, huruf lam ini dibaca tafkhim jika didahului huruf yang memiliki harokat fathah atau dhammah. Seperti contoh ya di sini Rasulullahi. Jadi bukan Rasulullah tapi Rasulullahi. Seperti itu harus ditebalkan dan syahidallahi, bukan syahidallah tapi syahidallahi. Seperti itu. Dan selanjutnya huruf lam yang dibaca tarqiq. Nah, huruf ini berharokat kasroh. Jadi di lafaz Allah atau Allahumma berharokat kasroh sebelumnya ya. Contohnya yaitu Qulillahi. Nah, itu ditipiskan, tidak boleh ditebalkan. Qulillahi bukan, tapi Qulillahumma seperti itu. Atau yang biasanya kita ucapkan Bismillahi seperti itu. Jadi ditipiskan. Kalau yang tafkhim itu sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah, sedangkan yang tarqiq yaitu huruf yang didahului harokat kasroh, yang berharokat kasroh. Ya. Lanjut lagi, Pak. Nah, sekarang ini yang agak banyak ya, huruf ro. Nah, huruf ro itu bisa dibaca dengan tafkhim, bisa dibaca dengan tarqiq, ataupun keduanya nanti ya. Jadi ada tafkhim sendiri, tarqiq sendiri, tafkhim tarqiq sendiri. Oke. Yang pertama, ro ketika dibaca dengan tafkhim, ketika tebal bacanya. Nah, huruf ini, nah ini ya pembagiannya. Huruf ro wajib dibaca tafkhim, huruf ro wajib dibaca tarqiq, huruf ro boleh dibaca tafkhim dan boleh dibaca tarqiq. Nah, ini tadi pembagiannya. Ada 3 ya. Tergantung kondisinya atau letak-letaknya. Lanjut, Pak. Oke, sekarang yang pertama yaitu ro wajib dibaca tafkhim. Oke, pelan-pelan ya di sini ya. Nah, atau tebal. Di sini poin-poinnya kalau tidak kelihatan itu bisa di zoom. Silakan di zoom ya kalau tidak kelihatan. Bisa di zoom yang pakai HP. Oke, yang pertama yaitu ro bertanda baca fathah. Nah, dan ro bertanda baca dhammah. Ya, satu-satu ya. Oke, contohnya rahmatullahi. Jadi ro membentuk makhraj ro-nya
ditebalkan. Rahmatallahi. Seperti itu, bukan rahmatallahi, tapi rahmatallahi. Seperti itu contohnya. Oke, yang lain nanti dibaca sendiri. Sekarang ro bertanda baca dhammah. Oke, contohnya al-akhyaru. Ya, harus tebal. Al-akhyaru. Seperti itu. Ya. Lanjut, Pak. Oke. Kalau tadi ro yang bertanda baca fathah atau dhammah, sekarang ro yang bertanda sukun atau mati ya. Nah, sedang huruf sebelumnya atau sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah ya. Jadi ro sukun sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah. Seperti contoh mar. Nah, tidak boleh mar, tapi marhaban, seperti itu. Marhaban. Oke. Oke, itu satu contoh saja. Lanjut yang ro bertanda sukun. Sedang huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat dhammah. Nah, ini sama. Kalau tadi ro sukun sebelumnya berharokat fathah, kalau yang kedua ini ro sukun sebelumnya berharokat dhammah. Ya, contohnya seperti ini. Zurriyatan, seperti itu. Walaupun ini ro-nya bertasdid, tapi kan itu ada ro sukun dulu baru ro hidup. Jadi nah seperti itu. Zurriyatan. Jadi nggak boleh zurriyatan, nggak boleh lemah, nggak boleh tipis, tapi zurriyatan ditebalkan. Atau ini aja ya. Qurbatan, seperti itu. Qurbatan, seperti itu. Oke, lanjut Pak. Oke, masih ro yang bertanda sukun ya, atau ro berharokat sukun. Nah, sedang huruf sebelumnya berupa huruf kasroh, namun kasroh ini bukan asli, tetapi baru datang. Maksudnya ini kasroh yang hamzah wasol. Nah, ya, jadi di sini adalah hamzah wasol. Maksudnya adalah hamzah wasol. Jadi sesuai dengan hamzah wasol itu biasanya di fi'il amr. Nah, itu sesuai dengan kalimatnya. Jadi huruf alif depan itu sesuai dengan kalimatnya. Semisal irji'i. Nah, itu harokat kasrohnya itu dimunculkan ketika dia dibaca, ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada harokatnya, tapi dia munculnya baru saja ketika dibaca ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh irji'i, tapi irji'i, seperti itu. Ya. Jadi harus dibaca tebal. Jadi kalimat-kalimat seperti ini. Jadi alifnya itu berharokat kasroh, tapi tidak ada hamzahnya ya. Penulisannya di Al-Quran pun sama seperti itu. Jadi alif berupa alif saja, tapi tidak ada hamzahnya. Oke. Nah, itu dia yang disebut hamzah wasol. Ya. Oke. Selanjutnya masih sama, ro bertanda baca sukun, sedang huruf sebelumnya berharokat kasroh asli, ya, kasroh asli. Jadi sebelumnya itu kasroh, dan sesudahnya ro itu bertemu dengan huruf-huruf isti'la, ya, seperti tadi huruf-huruf isti'lanya ya. Jadi di sini ro-nya ada di tengah-tengah, ro sukun di tengah-tengah. Nah, sebelumnya berharokat huruf yang berharokat kasroh, dan sesudahnya itu huruf-huruf isti'la.
Jadi di sini harus dibaca tebal. Nah, contoh. Nah, ini dia ya. Firqatun. Nah, ro sukun sebelumnya kasroh, sesudahnya huruf isti'la ya. Firqatun, tidak boleh firqatun, tapi firqatun, seperti itu. Lanjut, Pak. Ini oke. Langsung saja ya. Itu tadi contoh. Ya tadi yang wajib dibaca tafkhim. Nah, sekarang diganti yaitu huruf ro wajib dibaca tarqiq atau ditipiskan suaranya ya. Pertama, kalau tadi huruf ro bertanda baca fathah atau doma, sekarang yang belum harokatnya yaitu harokat kasroh ya. Huruf ro bertanda baca kasroh ya. Insya Allah mudah kalau yang ini. Jadi ridwanun mal. Oke, mal ma'rifatun. Oke. Ya, seperti itu. Jadi tidak dibaca tebal tapi tipis. Ma'rifatun. Ya, tidak ditebalkan. Oke. Selanjutnya yaitu huruf ro bertanda baca hidup yang jatuh setelah ya mati atau huruf lin. Jadi ro hidup. Maksudnya gini. Ro sukun yang nantinya itu hurufnya diwakofkan ya. Ketika diwakofkan, nah sebelum ro itu ada ya atau huruf lin ya. Jadi ketika wakof ini contohnya al-kabir seperti itu ya, tipis, tidak boleh al-kabir seperti itu, tidak, tapi tipis, al-kabir. Jadi ini ketika diwakofkan atau ketika berhenti, min khair gitu. Kita lanjutkan yang ketiga ya. Di sini huruf ro mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah asli, sedang huruf sesudahnya yaitu sesudah ro ya, bukan isti'la. Jadi huruf ro sukun sebelumnya berharokat kasrah dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Ya. Contohnya slide selanjutnya, Pak. Oke. Nah, contohnya di kata ini ya. Syirkun ya. Jadi tipis syirkun. Tipis ya, seperti itu tadi syirkun. Tidak syirkun tapi syirkun. Atau fir'auna, bukan fir'auna tapi fir'auna. Ya. Tipis sekali ya. Tidak boleh ditebalkan. Oke, selanjutnya Pak. Oke, kalau tadi kita sudah membahas ro wajib dibaca tafkhim dan ro wajib dibaca tarqiq. Kalau ini ada dua pilihan, nanti boleh dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq ya. Oke. Yang pertama yaitu ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la berharokat kasroh ya.
Oke, pelan-pelan. Ro sukun. Jadi, ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la. Jadi, ro sukun. Jadi, sukunnya ada dua ya nanti. Ro sukun. Bukan ada dua, tapi ro sukun sebelumnya berharokat kasroh di bawah dan sesudahnya itu huruf-huruf isti'la ya. Oke, contohnya. Oke, kita cari ro dulu ya. Oke. Sudah ada mati terakhir, Mbak. Di sini ya. Kullu yang baris 2. Falaqo. Maka kullu fir. Nah, di sini bisa dibaca tafkhim ataupun bisa dibaca tarke. Bisa dibaca tipis atau ditebalkan ya. Di kata-kata firqin. Nah, di situ. Ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'la. Di situ ya. Oke. Jadi kullu fir. Boleh dibaca tebal ataupun boleh dibaca tipis. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ro sukun karena wakoh. Ya. Ro sukun disebabkan wakoh. Sebelumnya huruf isti'la yang berharokat sukun diawali dengan huruf berharokat kasroh. Oke, pelan-pelan ya. Jadi, ro sukun disebabkan wakoh. Sebelumnya itu ada huruf isti'la yang berharokat sukun. Nah, sebelum huruf-huruf isti'la itu ada huruf berharokat kasroh. Jadi di sini ya. Ainal kitu. Nah, boleh kitu atau kitu. Ya, boleh tipis atau tebal. Di sini ada yang dikata-kata al-kitu. Ya, di sini qafnya berharokat kasroh, to-nya itu huruf isti'la yang berharokat sukun. Nah, ro-nya berharokat tapi dia sukun disebabkan wakoh. Nah, itu dia ya. Jadi harus teliti satu-satu ya. Boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq ya. Ainal kitur. Boleh, ainal kitur. Boleh. Oke. Lanjut, Pak. Materi terakhir, Mbak, itu. Pripun? Materi terakhir. Oh ya. Ya, karena yang boleh dibaca tafkhim dan tarqiq itu cuma ada dua ya. Oke, kita ulangi lagi dari awal ya. Kalau tadi slide-nya diulangi lagi nggak, Pak? Apanya? Slide-nya Latihan diulangi aja. lagi nggak, Pak? Latihan. Oh, latihan. Oh ya. Latihannya ada, Pak, di slide? Atau Tadi. baca yang tadi? Yang tadi aja. Oke. Yang baca sinten? Peserta. Bentar, kita hidupkan semua dulu. Oke.